7 ayat 5 KONI tahun 2020, di mana diselenggarakan sekali dalam setahun, yang bertugas untuk meminta dan memutuskan laporan pelaksanaan program KONI Kabupaten Tabanan, segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana program kerja KONI dan sebagainya. Adapun tema Rakerkap KONI Kabupaten Tabanan tahun 2024 adalah sinkronisasi pembangunan keolahragaan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Rapat kerja KONI Kabupaten Tabanan dihadiri oleh pengurus KONI Kabupaten Tabanan, cabang olahraga KONI Kabupaten Tabanan, koordinator olahraga kecamatan di Kabupaten Tabanan, serta undangan lainnya. Sesuai dengan daftar hadir jumlah peserta yang hadir hari ini, maka Rakerkap KONI Tabanan dinyatakan quorum. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Ketua Umum. Karena kita tahun ini akan mempersiapkan PON, juga persiapan Porjar, dan kita ikut berpartisipasi untuk membantu Disdik. Juga ada persiap Porprov 2025, Porprov Bali. Jadi rekan kali ini saya kira sangat penting sekali untuk konsolidasi sekaligus evaluasi program kerja keolahragaan. Pertama jelas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pembangunan olahraga. Menghindari tumpang tindih program dan kegiatan. Tujuan lainnya yaitu memastikan semua program berjalan selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Tabanan dan juga visi Indonesia Emas tahun 2045 seperti tertuang dalam desain besar olahraga nasional yang sudah kita pahami bersama. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sinkronisasi tersebut. Pertama, penguatan koordinasi, penyusunan rencana induk olahraga Kabupaten Tabanan, kita evaluasi lagi, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi ini sangat luas, bagian dari komunikasi dan kita isi sentuhan digitalisasi. Nah, nanti kita kembangkan di pembahasan berikutnya. Kemudian yang krusial, bagaimana kita membuat penyelarasan olahraga ini bisa mendukung penyediaan dana dan anggaran yang memadai, baik melalui kerja-kerja mandiri cabur, sport industri, sport ekonomi, maupun peran pemerintah daerah. Pada saat pembahasan di sidang pleno, jumlah catatan awal tahun 2024 ini mencatat ada 45 cabur anggota KONI Tabanan. Kami juga mencoba melakukan klasifikasi berdasarkan penilaian, mulai dari prestasi, kelembagaan, komunikasi, ada banyak variabel. Izinkan kami menyampaikan klasifikasi ini sebagai catatan untuk nanti di sidang-sidang pembahasan program kerja dan sebagainya. Dari 45 cabur, 31% cabur yang berklasifikasi A, 40% cabur berklasifikasi B, 27% cabur dengan klasifikasi C, dan 2% cabur dengan klasifikasi D. Dari data ini, klasifikasi A dan B cabur yang menurut kita berpeluang meraih medali di Porjar dan Porprov. Klasifikasi C dan D perlu penguatan dan nanti bisa dibahas di program kerja. Ke pantai berolahraga selancar, papan selancar meluncur lalu terbalik. Semoga Rakerkap ini berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang terbaik. Sehingga salam olahraga 9 ini. Nah, tadi saya bicara dengan Pak Ketua, Pak, berapa cabur yang ada di Tabanan? 45. Itu target kita 45. Jadi saya nggak tahu ini Pak Yawo, tolong hitung-hitung ini tuh Pak Andra ini bisa ngitung ini. Jadi kok pas semua ya. Jadi 49 cabur, kemudian kita akan pertandingkan besok adalah 49 cabur olahraga pada saat di Porprov. Yang tadinya 42 ya. Kemudian yang eksibisi kemarin akhirnya bisa dipertandingkan. Tapi artinya yang sudah bisa eksibisi belum tentu dia bisa dipertandingkan. Oh, dia itu tidak mengikuti aturan Porprov. Aturan Porprov minimal diikuti oleh 5 kabupaten kota. Itu untuk bisa caburnya dipertandingkan. Dan manakala kita breakdown lagi pada saat nomornya akan dipertandingkan minimal diikuti oleh sekian kabupaten kota. Jadi artinya seperti itu. Jadi kalau dari sebelah itu Pak Gung, dari golf ya, golf besok dipertandingkan sebenarnya Pak Jawa ya. Nah, jadi tepuk tangan untuk golf. Dengan catatan, jadi memang atlet-atletnya itu atlet dari Tabanan gitu ya.
Jangan misalnya mengimpor atlet dari mana-mana gitu sehingga mewakili Tabanan itu tolong. Jadi karena pertama kali kita cek semua. Jadi yang dipertandingkan apakah betul-betul atlet binaan dari Kabupaten Tabanan itu atau dari kabupaten-kabupaten yang lain pada saat di Porprov yang akan datang. Atlet yang tidak ingin juara, tidak ada cabur yang tidak ingin untuk tidak menghasilkan medali pada saat di PON. Oleh sebab itu ini saya tagih, jadi mengawasi. Jadi artinya begini saja, Tabanan punya 32 atlet, ada di mana saja, tolong itu sama-sama dipantau. Mari kita bersama-sama. Jadi kalau kita ngerumbe bersama-sama, saya yakin ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan itu adalah Porprov ke-16 yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Itu adalah tetap dilaksanakan seperti dulu, artinya pengelolaannya itu dilaksanakan oleh Provinsi Bali, tapi dilaksanakan mayoritas di 2 kabupaten. Tabanan ikuti berapa cabang olahraga, sehingga demikian bisa dianggarkan di tahun 2025 apa yang harus dilakukan. Jadi saya kira deh pas ini, karena bulan April ini saya kira sudah harus selesai untuk membuat perencanaan di tahun 2020 untuk siklus daripada anggaran seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka tepat sekali jadi raker selain untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun, tapi juga untuk merencanakan apa yang harus nantinya direncanakan di tahun 2025 dengan tadi kisi-kisi sudah saya sampaikan dan itu sudah pasti. Ya. Jadi kemarin juga salah satu keputusan daripada rapat kerja itu adalah penetapan Porprov di tahun 2025. Dengan 2 kabupaten kota yang penyangga utama, tapi ada beberapa. Nah kemudian dengan demikian maka bisa akan dijadikan acuan bahwa di tahun 2025 ini Tabanan membutuhkan dana sekian karena akan mengirim atlet minimal sekian. Kira-kira begitu Pak Kabid. Nanti saya kira itu yang mungkin bisa dipantau. Terus terang saja multi event itu adalah tanggung jawab pemerintah. Apa yang kita lakukan di provinsi, karena kalau kita lihat, anggota KONI tidak hanya Pemprov cabur, tapi juga KONI kabupaten kota. Ya, dan sebab itu, jadi antara apa yang kita koordinir dengan yang dikoordinir, kalau tidak nyambung, ibaratnya BD-nya beda. Sebab itu, bagaimana sinkronisasi masuk sinkronisasi, tapi yang paling penting itu soliditas. Jadi manakala dia organisasi itu solid, saya yakin akan bisa mencapai apapun yang akan direncanakan akan bisa tercapai dengan maksimal. Salam olahraga. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Provinsi Bali dan juga yang kami hormati Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati anggota Dewan Kehormatan KONI Kabupaten Tabanan yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati anggota Dewan Penyantun KONI Tabanan yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu, para Ketua Umum maupun Sekretaris Cabang Olahraga se-Kabupaten Tabanan yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga yang kami hormati ke anggota maupun Ketua PWI Kabupaten Tabanan. Kemudian juga Bapak Ibu, para peserta maupun undangan yang hadir pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Kita dengar tadi penyampaian dari Bapak Ketua KONI Provinsi Bali bahwa dalam rangka ikuti PON nanti itu dari sekian cabang olahraga yang lolos dari Provinsi Bali itu ada 49 cabang olahraga dan kita di Kabupaten Tabanan melalui atlet-atletnya sudah meloloskan 32 atlet dari 13 cabang olahraga untuk nantinya ikut serta berkontribusi di dalam rangka mendukung kekuatan atlet Provinsi Bali. Tentu itu adalah sesuatu prestasi yang sangat membanggakan bagi kita di Kabupaten Tabanan. Dan tentu hal itu perlu kita pertahankan dan sekaligus bisa ditingkatkan untuk di masa-masa yang akan datang. Jadi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan upaya maksimal yang telah dilakukan jajaran KONI Tabanan bersama-sama dengan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tabanan di dalam upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga
serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam setiap cabang olahraga itu tentu sudah dilakukan berbagai macam upaya melalui pengcap masing-masing, dan tentu itu adalah dalam rangka untuk menciptakan atlet yang berprestasi pada semua jenjang tingkatannya. Dan kemudian pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini berkomitmen sekali di dalam upaya mendukung kegiatan olahraga yang dikoordinasikan oleh KONI melalui juga cabang-cabang olahraga yang ada di bawah koordinasi KONI. Itu adalah melalui dukungan dalam bentuk kebijakan, regulasi atau aturan maupun dukungan pembiayaan, tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami sangat berharap agar rapat kerja KONI Kabupaten Tabanan tahun 2024 ini akan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan rencana dan program kerja kegiatan KONI yang nantinya mampu merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Tabanan. Tentu kami berharap bahwa jajaran kepengurusan KONI periode 2023-2027 itu akan mampu pertahankan sekaligus meningkatkan prestasi olahraga yang sudah dihasilkan selama ini di berbagai jenjang turnamen maupun kompetisi yang diikuti oleh KONI Tabanan bersama dalam rangka mendukung atlet-atlet KONI Tabanan. Pengurus KONI Tabanan yang telah mendapat mandat bertugas dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga serta mendukung meningkatkan gairah olahraga masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pelatihan agar dilakukan secara terus-menerus, sistematis dan berkelanjutan. Tunjukkanlah semangat kerja yang maksimal dalam melakukan pembinaan cabang olahraga pada semua tingkatan dalam rangka meraih prestasi dengan membina dan mendidik generasi muda milenial secara profesional sehingga menjadi atlet-atlet yang mampu berprestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Hal itu adalah dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga kita sekaligus meningkatkan harkat martabat. Hal ini sesuai dengan visi daripada pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu dalam menuju Nangun Satkirti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan mandiri. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus, anggota KONI maupun Pengcap Olahraga Kabupaten Tabanan untuk mengikuti rapat kerja tahun 2024. Semoga pelaksanaan daripada rapat kerja ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta memberikan sinar sucinya untuk memajukan olahraga di Kabupaten Tabanan. Dengan mengucapkan Om Awignam Astu Namo Sidam, rapat kerja KONI Kabupaten Tabanan tahun 2024 kami nyatakan dibuka secara resmi. Selanjutnya kami akan tutup dengan sebuah pantun penutup. Putri rupawan memakai kebaya, mohon doa sembahyang ke pura. Olahraga Tabanan pastilah berjaya, karena pengurus KONI tekun membina menuju juara. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Iya, terima kasih. Jadi satu, atlet berprestasi kan proses panjang. Jadi melalui pembinaan yang secara berkelanjutan dan berjenjang. Nah, saya kira KONI Tabanan sudah melakukan ini. Dan yang lebih penting dalam waktu dekat ada dua hal. Jadi untuk di tahun 2024 ini, jadi pada saat PON di Sumatera Utara dan Aceh, itu kan ada kontingen dari Tabanan itu 32 orang. Nah, 32 orang berarti dikelola sama-sama dengan sistem rombe lah gitu ya. Jadi bersama-sama apa yang dilakukan kan. Nah, oleh sebab itu nantinya akan tercapailah target-target yang kita inginkan gitu ya. Yang seperti kemarin juga kita sampaikan, kita sudah declare target kita 45 medali emas. Jadi itu dibagi ke masing-masing cabur gitu. Cabur itu kan ada atletnya ada di kabupaten kota juga kan. Jadi sama-sama. Sini kita sih
sinergitas ini penting. Ya, jadi artinya cabur yang ada di Tabanan, yang di kabupaten kota itu sebenarnya itu kan pasti dia itu dari pusat kan ya. Jadi dari PB, PP sudah ada. Tapi jangan ini bahwa ada juga cabang-cabang olahraga yang timbul dari bawah. Dan banyak juga timbul dari Bali dulu baru sampai di pusat gitu kan ya. Nah bagi siapapun dia, bagaimanapun prosesnya, begitu dia menjadi anggota, jadi dia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Jadi haknya ada, pasti kewajibannya itu harus ada kan. Kewajibannya bagaimana membina atlet, ya, membina anak-anak, membina atlet, kan? Untuk betul-betul nantinya pada saatnya dia itu bisa menjadi yang terbaik. Jadi sesuai dengan semangat olimpisme itu yang excellent gitu ya. Jadi memang walaupun tidak semua akan menjadi atlet berprestasi, tapi itu proses pembinaan itu memang ada di cabang olahraga di bawah koordinasi KONI. Harapan saya KONI Tabanan itu tetap seperti apa yang sudah dilakukan sampai hari ini dan perlu ditingkatkan. Jadi saya lihat bahwa KONI Tabanan itu banyak hal-hal inovasi yang dilakukan. Inovasi khususnya untuk digitalisasi saya kira itu cukup bagus kan ya. Nah cuman yang hal-hal yang paling penting jadi artinya bagaimana Tabanan itu dia itu mempunyai cabang olahraga unggulan. Nah cabang olahraga unggulan inilah yang sebenarnya lebih fokus untuk dikelola ya. Jadi kalau semua itu sama-sama saja ya. Jadi kalau manakala ada cabang unggulan kemudian kita berikan sarana prasarana yang memadai kemudian dengan semangat tadi saya katakan bersama-sama semangat ngerumbe. Jadi saya yakin akan menjadi yang terbaik. Jadi tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya itu begitu dia itu menjadi atlet tidak berprestasi ya. Jadi oleh sebab itu kemarin kita juga dengan pimpinan di provinsi juga jadi atlet-atlet yang sudah lolos di BK PON ini semaksimal mungkin dan juga semua yang lolos ini kita akan kirim. Nah, dan juga dia akan mewakili Bali, tidak hanya mewakili KONI pada saat itu kan jadi mewakili bendera Bali Dwi Pajaya. Itu jadi sehingga semangatnya itu akan berbeda gitu. Olahraga atlet berprestasi. 4 bidang tersebut akan dijabarkan kembali dalam bidang program kegiatan meliputi 1. Pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Kabupaten Tabanan masa bakti 2023-2027. Program yang kita laksanakan adalah pendukungan daripada perlengkapan pelaksanaan cabang olahraga. Jadi biar administrasinya benar, jadi ini kita penting untuk kita laksanakan. Selanjutnya pembuatan souvenir dan cendera mata. Kami tidak bisa bergerak apa-apa Pak. Sampai saat ini mengumpulkan teman-teman di kecamatan pun tidak bisa karena kami tidak punya anggaran. Seperti apa yang telah pernah kami sampaikan kemarin bahwa 1 kali 2 kali Pak Camat bisa membantu kami untuk mengumpulkan rekan-rekan yang ikut di kepengurusan koordinator olahraga kecamatan. 2-3 kali sudah tidak ada apa. Maka dari itu saya mohon maaf sekali lagi sehingga kegiatan kami di kecamatan boleh dikatakan tidak berjalan. Oke, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebagai akhir daripada pembicaraan saya ini saya akan tutup dengan pantun pucuk batur petali Tabanan kota Singasana cukup batur titiang dan lali ngaturan pramusuh semua jage. Saat ini belum ada jawaban. Mohon memfasilitasi dari dalam PKP nanti. Saya ambil contoh kasusnya adalah Prosmija yang akan diselenggarakan, tapi pada seleksinya dinas pendidikan tidak memberikan biaya untuk seleksi. Nah, sehingga disampaikan oleh koordinator kepada Pekap agar Pekap yang melaksanakan Pekap tidak mendapatkan biaya dari KONI. Gimana solusinya atas itu supaya sinkronisasi itu benar terjadi? Terima kasih. Putra putri dan untuk cabur atlet itu kita menyumbangkan 6 atlet ya untuk PON Aceh. Nah tentu dari sisi dana saya berkoordinasi dengan KONI Bali hanya keterbatasan. Jadi pelatih terbatas, manajer terbatas yang dikirim
Nah tentu mohon perhatian. Jadi artinya apa? Mohon ada perhatian dari KONI untuk para pengurus cabornya. Itu nggih. Jadi seberapa kemampuan ini mohon. Jadi kita juga ingin mendampingi ya. Jadi ingin memantau sejauh mana mensupport adik-adik kita yang menuju jenjang ke tingkat lebih tinggi di PON Aceh itu seperti itu. Jadi pengalaman kami waktu PON Papua juga kami syukur ya atas bantuan KONI, kami para pengurus bisa berangkat seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi mohon kita diam setelah itu. Jadi kita meneliti lagi, kita proses sampai kita dapat atletnya. Mungkin yang dibalik. Jadi mumpung ini masih masih tahun depan. Jadi ayo kita lagi kita berusaha kembali untuk tahun ini agar 2025 itu bisa atlet yang bersangkutan bisa bersama koordinator untuk merancang beberapa program khususnya perawatan fasilitas yang digunakan oleh bibit-bibit atau kader-kader binaan cabur. Tidak perlu banyak tapi prioritas. Artinya pembiayaannya dari KONI. Langsung jawab itu dari KONI. Cuma kami belum bisa mulai karena belum raker. Raker ini penting, jadi cepat-cepatlah. Jadi dan terkait ke lapangan Jambi itu tidak bisa. Pak Bupati sudah bilang lebih bagus kita kredit dulu 2 tahun untuk menata kota ini. Karena pasar tradisional Tabanan, pasar umum Tabanan harus akan dibuat baru, pedagangnya dipindah di berbagai tempat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kerja Kabupaten Rekerkap KONI Tabanan tahun 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan 1. Menerima dengan baik atas laporan kegiatan dan anggaran KONI Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023 dari pengurus KONI Tabanan dengan beberapa catatan khusus yang disampaikan dalam sidang pleno yang bunyi ketetapan selengkapnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Bisa kita selesaikan. Dan untuk itu rapat kerja saya akan tutup sekaligus untuk menutup acara raker hari ini. Terima kasih.